Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kajian kita pada kesempatan ini adalah hadis tentang halal dan haram. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi ini hadis bersumber dari Abdullah bin Nu'man. An Abi Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa sebenarnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Cuma antara keduanya ini ada namanya samar-samar. Jadi yang namanya samar-samar tidak banyak yang tahu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Begitulah dalam kehidupan ini. Jadi agama ini adalah aturan. Aturan yang Allah berikan kepada kita. Dan perlu dipahami bahwa aturan ini, agama ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah menginginkan manusia itu bahagia. Allah menginginkan manusia itu masuk surga semuanya. Jadi Allah memberikan tuntunan kepada kita agar dengan tuntunan itu kita bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah menjelaskan bahwa ketika kita misalnya di sini kita mau ke ke Jakarta, kita harus menempuh jalan-jalan ke Jakarta. Tidak mungkin kita sampai ke Jakarta kalau jalan yang kita tempuh menuju ke Papua. Tidak mungkin, atau ke Irian Jaya, ke Merauke misalnya. Jadi Allah hanya tunjukkan jalan. Ini jalan menuju ke surga, ini menuju ke neraka. Silakan Anda pilih. Namun jalan yang ditunjukkan oleh Allah ini ada yang halal, ada yang haram. Jadi kita harus memahami lebih awal ini adalah halal itu adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan, maka pasti hasilnya halal. Kalau haram itu adalah segala sesuatu yang yang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan. Jadi kalau halal perintah dan larangan ini. Dan ada satu hal yang harus menjadi perhatian bagi kita untuk memahami dua persoalan ini, antara perintah dan larangan. Jadi hadirin yang mulia, perintah ini sebenarnya kalau kita berpikir lebih jauh, itu perintah Allah, nanti kita mendapatkan pahala kalau perintah itu dikerjakan. Tetapi kalau perintah itu tidak dikerjakan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini, yaitu larangan. Jadi larangan ini, selama manusia meninggalkan larangan, maka selama itu dia berpahala. Nanti ketika manusia itu melaksanakan larangan, baru dia berdosa. Ini mungkin harus menjadi bahan renungan bagi kita. Saya ulangi, ini penting, bahwa yang namanya perintah, kalau itu dikerjakan, barulah kita mendapat pahala. Kalau perintah tidak dikerjakan, tidak ada pahala sama sekali. Dan itu pun harus diniatkan semata-mata karena Allah. Tetapi untuk larangan ini, selama kita meninggalkan larangan itu karena Allah, maka selama itu kita akan berpahala.
Dan kapan kita melaksanakan itu larangan, barulah kita berdosa. Saya kasih contoh misalnya, untuk menutup aurat ini kan, misalnya, kalau kita menutup aurat 24 jam dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah, maka selama 24 jam itu kita beribadah kepada Allah. Dan kapan kita membuka aurat, berarti itu meninggalkan larangan, barulah kita berdosa. Jadi dengan meninggalkan larangan ini sebenarnya terbuka peluang bagi kita untuk tercatat dalam ibadah selama 24 jam. Ini yang harus menjadi perhatian. Kemudian yang selanjutnya, antara perintah dan larangan ini, terutama larangan ini perlu diperhatikan. Sebenarnya sesuatu yang dilarang oleh Allah itu ada daya tarik di dalamnya itu. Ada kenikmatan di situ kalau itu dikerjakan. Makanya ini dilarang. Kita ambil contoh misalnya, kenapa Allah melarang kita berzina? Karena di dalam perzinahan itu ada kenikmatan itu. Kalau tidak ada kenikmatan, untuk apa dilarang? Taruhlah misalnya, kita katakan, tidak ada itu orang yang mengatakan dilarang minum oli misalnya, karena biar disuruh minum oli tidak ada yang mau, karena tidak ada kenikmatan. Tetapi dalam zina ini, itu ada luar biasa kenikmatan, makanya ini dilarang. Jadi segala sesuatu yang dilarang bisa kita katakan ada kenikmatan di situ. Dilarang orang misalnya minum khamar, karena dalam minum khamar itu ada kenikmatan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ini melarang kita agar jangan sampai mengerjakan sesuatu yang yang haram, dan sekali lagi yang diharamkan oleh Allah itu ada kenikmatan di dalamnya. Dan itu secara sederhana, tetapi sebenarnya ada lebih jauh lagi yang harus diperhatikan. Kalau larangan Allah ini kita kerjakan, satu kali saja kita kerjakan, maka akan berulang-ulang kali itu. Karena tingkat kenikmatannya luar biasa. Nah, makanya dalam persoalan zina ini misalnya, Allah sudah mengatakan jangan coba-coba mendekati zina. Sebab kalau kau sudah pernah berzina satu kali, maka engkau akan terjerumus selanjutnya. Dan itu bisa dipahami secara sederhana. Kita ambil contoh, hadirin yang mulia, tidak usah jauh-jauh, rokok saja ini orang merokok. Saya yakin tingkat kenikmatan merokok tidak ada apa-apanya dibanding dengan zina. Tetapi kenapa susah sekali orang diajak berhenti merokok? Merokok saja susah orang untuk berhenti, apalagi orang yang sudah terjerumus dalam zina, susah sekali untuk berhenti itu. Makanya agama mengajarkan kepada kita jangan mendekati zina, sebab kalau kau sudah terjerumus satu kali kau akan hancur dalam kehidupan. Ini yang harus disampaikan kepada anak-anak kita, kepada remaja-remaja kita. Batasilah pergaulan itu. Sekali kau masuk ke jurang zina, susah untuk berhenti karena tingkat kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi ini juga mendengarkan kepada kita bahwa segala yang dilarang oleh Allah itu ada kenikmatan di dalamnya. Nah, ada harus kehati-hatian. Dan bahkan kalau dalam hadis ini dikatakan bahwa setiap raja itu likulli malikin hima. Jadi setiap penguasa itu ada daerah terlarang, Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan daerah terlarang bagi Allah itu adalah yang diharamkan. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah itu daerah terlarang. Jangan dekat-dekat di situ. Karena di situ ada godaan yang tinggi. Jadi kalau dalam karra'i yar'a haulal hima. Jadi seperti penggembala. Taruh misalnya ada penggembala sapi, tetapi dia mengembalakan di pinggiran daerah yang subur. Padahal daerah ini tidak boleh dimasuki. Dan daerah yang subur itu ada kenikmatan bagi sapi ini untuk melahap itu makanan. Maka harus dijauhkan dari situ karena tingkat kenikmatannya ada. Kalau kita biarkan menggembala terus di situ, satu saat nanti sapi ini akan loncat untuk masuk ke daerah yang terlarang. Makanya jangan dekat-dekati daerah terlarang. Nah, makanya Nabi Allah katakan jangan mendekati zina. Kalau kau sudah dekat, kau akan susah. Nah,
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal lagi yang menarik tentang dilarang kita mendekati hal-hal yang terlarang. Taruhlah misalnya kalau bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kalau kita mau beli mobil kan enak itu. Bisa dekat-dekat dengan mobil, bisa pegang-pegang, bisa sapu-sapu. Kan tidak ada apa-apa. Tapi untuk beristri misalnya, kita nggak bisa dekat-dekati, apalagi sapu-sapu. Kalau itu belum halal. Karena begitu kita dekati, akan terjerumus untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bapak-bapak dan saudara yang dimuliakan. Jadi hadis ini sebenarnya memberikan pemahaman kepada kita. Kemudian ditutup di sini dikatakan wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka orang itu akan menjadi baik, dan kalau itu buruk, maka orang itu menjadi buruk. Jadi sebagai catatan terakhir daripada hadis ini yang menentukan bahwa di dalam diri kita ini adalah ada hati. Nah, sebenarnya agama ini datang untuk memperbaiki hati-hati manusia. Kenapa hati manusia ini menjadi perhatian utama? Kalau hati manusia itu baik, maka manusia itu akan menjadi baik. Dan kalau orang itu baik, maka pasti kehidupannya akan jadi baik. Dan kalau kehidupan dia jadi baik, maka dalam lingkungannya pun dia jadi baik. Jadi inilah tujuannya agama, memperbaiki hati-hati manusia. Tapi kalau hati manusia itu buruk, maka pasti orang itu jadi buruk. Kalau orang itu buruk, pasti perbuatannya jadi buruk. Maka lingkungannya pun akan menjadi buruk. Maka sekali lagi, inilah yang menentukan bahwa hati inilah yang akan diperbaiki. Dan inilah agama ini datang untuk memperbaiki hati-hati manusia. Dan di sini nilainya seseorang. Nilai seseorang tergantung dari baik dan buruknya hatinya. Maka hadirin yang mulia, saya ambil contoh sebagai penutup. Ini air ini. Botol ini yang menentukan isinya itu. Kalau isinya air paling-paling 1.000 harganya. Kemudian kalau isinya minyak wangi, saya mungkin sudah jutaan harganya itu. Kemudian kalau isinya misalnya emas, saya akan miliaran harganya itu. Apalagi kalau botol ini diisi berlian, mungkin sudah triliunan harganya. Jadi yang menentukan botol ini bukan botolnya, yang menentukan isinya. Nah, begitulah manusia juga, yang menentukan adalah isi hatinya itu. Kalau di dalam dirinya ada iman, maka orang itu sangat berharga di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, sekecil-kecil iman yang ada dalam diri seseorang, nanti di hari kemudian Allah akan membalas iman yang kecil itu dengan dunia yang luasnya 10 kali dunia ini. Nah, maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus menjadi perhatian sebagai penutup di dalam hadis ini. Mari kita memperbaiki hati-hati kita, yaitu dengan kita tawajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita ini baik dengan keimanan yang sempurna, keyakinan yang sempurna bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak ditaati kecuali kepada Allah, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Kita akan bahagia di dunia dan insya Allah bahagia di hari kemudian nanti, berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.